Halo, selamat datang kembali di Plong episode ketiga. Bumper dulu. Jadi di episode kali ini gue mau bercerita aja soal pengalaman gue. Kayaknya sih Plong ini lebih ke tempat cerita aja ya, karena kalau misalkan gue menggurui atau kayak securhat-curhat gitu, gue kadang suka lupa atau bingung mau nyari kata-kata apa lagi buat ngomong gitu. Jadi gue bercerita aja sesuai pengalaman gue apa adanya gitu. Jadi di episode kali ini gue mau menceritakan pengalaman gue kenalan sama cewek di minimarket gitu. Karena kebetulan kerjaan gue kan sering ketemu banyak orang, dan salah satunya sering ketemu mbak-mbak minimarket. Karena memang bisa gue akuin orang-orang yang kerja di pertokoan itu banyak yang good looking gitu. Karena kan mungkin syarat kerja di situ kan good looking gitu. Dan menurut gue kebanyakan yang gue lihat tuh emang menarik gitu buat diajak kenalan gitu. Dan pengalaman gue salah satunya adalah ketika gue tertarik gitu, dan saat itu gue tuh udah ngumpulin kepercayaan diri gue untuk ya say hi gitu. Karena buat gue kenalan sama cewek tuh susah banget, karena mungkin gue tuh tidak mau terlihat sebagai orang hidung belang gitu. Karena lu pernah gak lihat orang gitu godain cewek dan lu tuh merasa cringe gitu dengan dengan gombalan atau kayak ngegangguin cewek itu gitu. Dan gue tuh ngerasa gue tuh gak mau kayak dia gitu. Gue tuh punya cara lain. Tapi dengan pikiran seperti itu, gue tuh sering banget gak jadi buat kenalan gitu. Karena mungkin ya itulah penyebabnya. Cuman ketika dengan cewek ini, gue tuh ngerasa ini bisa nih. Karena gue juga ketemunya bukan sekali terus langsung kenalan gitu, tapi mungkin pertemuan kedua atau ketiga gitu. Kedua tuh udah mulai ya lirik gitu, oke. Dan ketiga tuh baru gue cuman hai gitu, kenalan gitu. Dan abis kenalan itu oke lah gitu. Tapi gue tuh waktu itu gak sempet minta kontak dia gitu. Cuman sekedar tahu namanya, terus dia emang kerja di toko itu. Dan mungkin udah mulai ngobrol enak gitu, udah mulai ngeluarin jokes itu di pertemuan keempat kelima. Dan di pertemuan keenam, dan di minggu keenam, karena kan gue tiap minggu ke tokonya gitu. Dan di pertemuan keenam, si mbaknya itu gak ada, nggak tahu kemana. Gue juga gak nyari tahu kalau dia tuh gak masuk. Taunya dia mungkin pindah atau apa gitu. Mungkin selang berapa bulan gitu, mungkin sebulan atau 2 bulan gitu, gue ketemu dia lagi. Cuman dengan kondisi perutnya tuh kembung gitu. Tadinya kan biasa gitu, kayak ya standar lah gitu cewek-cewek zaman sekarang. Tapi pas ketemuan itu kok agak berisi gitu. Dan ternyata si cewek ini tuh ternyata udah punya suami, dan sekarang lagi hamil. Oh shit. Gue di situ udah bener-bener kayak hah gitu. Karena memang zaman sekarang tuh menurut gue susah banget ngebedain cewek yang udah nikah atau belum gitu. Sampai kita nyari tahu sendiri kalau misalkan dia udah nikah atau belum gitu. Kadang orang yang udah nikah aja kita tuh nggak tahu kalau dia tuh udah nikah. Dan ini tiba-tiba kok perutnya berubah gitu, ada isinya. Dan setelah gue tanya, dia emang lagi hamil. Dan di situ gue shit, kayaknya udah gak bisa lagi lah gitu. Wah, mau gimana lagi dengan atensi gue untuk PDKT dengan kondisi dia yang udah berisi. Kita nggak ketemu gitu. Dan akhirnya itulah udah jadi pengalaman yang
udahlah gue telan aja gitu. Mungkin di next time gue nyari kenalan atau nyari cewek gitu harus lebih teliti lagi lah gitu, untuk mungkin nanya lebih apa ya, lebih general mungkin. Cuman menurut gue hal itu kayak personal sih, dan emang karena penampilannya gak nyerminin dia udah punya suami, gue berasumsi kalau dia tuh emang belum nikah gitu, dan ternyata ya wadaw sekali. Oke, paling itu aja. Gue berbagi pengalamannya. Sebenarnya gue masih punya banyak cerita. Kalau kalian punya cerita atau kalian pengen dengerin terus pengalaman-pengalaman gue, klik tombol subscribe dan nyalain tombol belnya dan bantu gue untuk mencapai 1000 subscriber. And see you next time. Bye bye.